Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fadila Nur dari kelas 12 MIPA 1 UPT SMA Negeri 5 Parepare. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lemak. Yang pertama yaitu pengertian metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi lemak. Fungsi lemak yang pertama yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai pembawa zat makanan yang esensial. Yang kedua, membantu pembuatan hormon. Yang ketiga, sebagai pelindung alat-alat tubuh yaitu sebagai bantalan lemak. Yang keempat, menjaga tubuh dari kedinginan atau membantu mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber energi penghasil kalori tertinggi, yaitu setiap gramnya menghasilkan energi 9,3 kilokalori. Lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi dapat pula berasal dari karbohidrat dan protein. Hal ini dapat terjadi karena ada hubungan antara metabolisme karbohidrat lemak dan protein atau asam amino. Asam lemak yang terjadi pada proses hidrolisis lemak akan mengalami proses oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Salah satu hipotesis yang dapat diterima ialah bahwa asam lemak terpotong dua atom karbon setiap kali oksidasi. Oleh karena oksidasi terjadi pada atom karbon beta, maka oksidasi tersebut dinamakan beta oksidasi. Selanjutnya ialah proses penguraian asam lemak atau beta oksidasi. Katabolisme lemak terjadi di dalam matriks mitokondria dan disebut dengan beta oksidasi. Asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui suatu shuttle yang disebut dengan carnitin shuttle. Hal ini terjadi karena membran dalam mitokondria tidak dapat dilewati oleh asam lemak. Mekanisme shuttle yaitu asam lemak, sitoplasma mula-mula akan berikatan dengan koenzim A dan dikatalisis oleh tiokinase, membentuk asil koenzim A. Selanjutnya, asam asil koenzim A akan menyumbangkan gugus hasilnya ke karnitin membentuk asil karnitin. Asil karnitin inilah yang akan membawa asam lemak memasuki matriks mitokondria. Selanjutnya yaitu proses penguraian asam lemak atau beta oksidasi. Proses ini terdiri atas 4 reaksi. Yang pertama dehidrogenase sebagai reaksi pelepasan elektron, hidrasi sebagai penambahan H2O, oksidasi sebagai pelepasan elektron, dan reaksi terakhir yaitu tiolisis sebagai pengeluaran asetil koenzim A dari rantai asam lemak. Reaksi pertama beta oksidasi ialah oksidasi asil koenzim A oleh asil koenzim A dehidrogenase dengan bantuan FAD sebagai koenzimnya. Reaksi ini akan membentuk ikatan rangkap antara atom C kedua dan ketiga. Selanjutnya, ikatan rangkap akan mengalami proses hidrasi yang kemudian karbon ketiga beta akan mengalami oksidasi membentuk 3 ketoasil koenzim A. Pada reaksi ini, NAD berfungsi sebagai koenzimnya. Akhirnya, koenzim A akan bebas membentuk ikatan dengan karbon yang baru dioksidasi dan mengeluarkan asetil koenzim A dari rantai asam lemak. Hasil koenzim A yang lebih pendek akan menjadi substrat untuk reaksi selanjutnya. Asetil koenzim A yang dihasilkan dari beta oksidasi akan memasuki siklus Krebs untuk melanjutkan reaksi seperti respirasi aerob. Selanjutnya yaitu gliserol merupakan senyawa yang mempunyai 3 atom C adalah hasil pemecahan lemak yang kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat akan mengikuti jalur glikolisis dan akan menjadi pirufat. Asam lemak sendiri akan pecah menjadi molekul-molekul yang mempunyai 2 atom C. Selanjutnya akan diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Dengan demikian, satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 asetil koenzim A dan satu molekul lemak yang mempunyai C sejumlah 18 yang dapat menghasilkan 10 asetil koenzim A. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama dalam proses katabolisme, energi yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Dan perubahan gliserol menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang selanjutnya pada tahap glikolisis akan menjadi pirufat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metabolisme glikolisis. Gliserol sebagai hasil hidrolisis lemak atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol ini selanjutnya akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Pada tahap awal,
gliserol akan mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP dan akan membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini akan masuk ke dalam rantai respirasi dan membentuk dihidroksi aseton fosfat yang merupakan suatu produk antara dalam jalur glikolisis. Selanjutnya yaitu oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak terlebih dahulu harus diaktifkan menjadi asil koenzim A. Dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak yang diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil koas, sinetase atau tiokinase. Dalam oksidasi beta, asam lemak akan masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses. Pada setiap proses, diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil koenzim A. Selanjutnya, asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, karbon beta asam lemak akan dioksidasi menjadi keton. Sekian penjelasan saya mengenai metabolisme lemak. Mohon maaf apabila kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.